Pejamkan, anak-anak hebat pasti bisa berdoa dengan baik. Kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang kau limpahkan kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan belajar. Berkati kami Tuhan, semoga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Rosa. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan sikap yang baik. Anak-anak hebat. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, Bu Rosa, hari ini kita mau belajar apa? Wah, hari ini kita masih melanjutkan tema 1 loh Bu Tata, diriku, tapi subtema 4, aku istimewa. Istimewa, aku beda dengan Bu Tata ya. Anak-anak, nanti kita akan belajar pembelajaran kedua. Anak-anak bisa lihat ya nanti di e-book banyak loh kegiatannya hari ini ya. Wah, pasnya seru ya Bu Rosa Iya, ya. ada lombanya nanti. Lomba apa Bu Rosa? Ada lomba kelereng. Kita Penasaran tuh. mau menyambut 17 Agustus. Oh, merdeka kita Ibu Rosa. Ya. Jadi anak-anak semangat kayak para pahlawan dulu loh, berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang anak-anak semangat untuk belajar. Mau semangat? Oke. Oke. Yuk Bu Rosa, kita lihat video berikut ini. Ayo. Halo anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Hari ini kita belajar tema 1 masih ya. Tema 1 diriku, subtema 4, aku istimewa. Hari ini kita belajar pertemuan kedua. Kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam tata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kemudian, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Ya. Kemudian, memahami menjaga sikap tubuh, berjalan dan bergerak secara lentur dan seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana. Nah, yang akan kita capai tujuan pembelajaran kita setelah belajar ini, kalian diharapkan dapat 1, menunjukkan huruf konsonan dari kartu kata. Kita masih belajar tentang huruf vokal dan konsonan supaya anak-anak semakin paham. Mempraktekkan sikap berjalan lentur dan seimbang dengan percaya diri dalam permainan sederhana. Mengidentifikasi masalah penjumlahan berdasarkan cerita. Kemudian, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Itu yang akan kita capai setelah pembelajaran ini nanti. Oke, anak-anak sudah siap kan? Mari kita lanjutkan. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan. Lihat sini. Ayo diamati dengan baik. Ya, kegiatan teman-teman dalam gambar. Saat bermain, semua riang. Pasti kalau bermain, semua riang. Ini tidak ada yang bersedih. Ya, semuanya senang, semuanya riang. Ya, permainan banyak macamnya. Nah, ada yang pandai bermain lempar tangkap bola. Nah, ada yang suka bermain ayunan. Ada juga yang suka berlari. Berbeda kesukaan tidak masalah.
Ya, seperti di gambar ini ya, ada 4 orang tapi mereka memiliki kesukaan yang berbeda-beda tetapi tidak masalah ya. Kita harus saling menghargai walaupun kesukaan kita berbeda-beda bukan menjadi masalah atau menjadikan pertengkaran tetapi harus saling menghargai satu sama lain ya. Begitu juga di rumah ketika ada perbedaan, ada yang tidak sama, itu jangan dijadikan masalah tetapi kita harus bisa saling menghargai dan menghormati. Nah, coba sekarang berikutnya perhatikan. Ayo mencari huruf. Nah, ini ada banyak huruf ya. Nah, anak tahu ya, ini huruf apa saja ya? Tahu ya? Oke. Nah, sekarang mengenal huruf dapat dilakukan sambil bermain. Nah, supaya cepat hafal, supaya tetap ingat, kita mengenal huruf sambil bermain. Terampil menemukan huruf adalah keistimewaan, ya. Jadi kan aku istimewa. Temukan huruf B, F, H, N, T, P, dan Z. Nah, nanti yang harus dicari huruf yang disebutkan di sini ya, yang ada di sini. Nah, warnai dengan warna kesukaanmu. Nah, nanti ini diwarnai sesuai warna kesukaanmu, tapi hurufnya jangan sampai tidak kelihatan, maka memakai warna yang cerah. Nah, supaya sekarang kita huruf B. Mana huruf B? Nah, ini huruf B. Kemudian huruf apa berikutnya? Huruf F. Ini huruf apa? Iya, F. Mana yang F? Oh iya, itu ya. Huruf F. Nah, sekarang berikutnya huruf apa? Huruf H. Huruf H. Mana yang sama dengan ini? H. H. Oke ini. Ya, huruf H. Berikutnya apa? Setelah tadi N. Huruf N. Ayo warnai huruf N. Mana N? N kaki 2 yang sama dengan ini mana? Ini ya. Oke, pintar. Huruf N. Ya. Berikutnya huruf apa? Huruf T. 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 Mana yang huruf T? Cari di sini. Nah, beri warna yang cerah. Oke. Ya. Kemudian huruf apa lagi? P. P. Mana huruf P? Ini sama dengan mana? Kita cari. Oh, ini kita warnai. Iya. Satu lagi. Huruf Z. Ayo cepet-cepetan. Mana huruf Z? Cari. Oh, ini. Ayo diwarnai. Nah, sudah. Ya. Nanti kamu lakukan ya. Diwarnai dengan pensil warna kalian. Ya. Menentukan huruf konsonan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan mencoba melakukan sesuatu. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini gambar anak-anak sedang apa ya? Bagus, pinter. Mereka sedang lomba kelereng, ya. Lomba membawa kelereng. Kan sekarang kan mau 17 Agustus ya. Mau hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Biasanya di RT-mu, di daerah tempatmu, di lingkungan sekitarmu ada lomba ya, lomba kelereng, ada macam-macam. Hanya sekarang karena pandemi tidak ada lomba-lomba ya, tetapi harus menjauhi kerumunan supaya tidak menimbulkan pandemi ya, memperpanjang corona ya. Nah, tapi nanti anak-anak bisa lakukan bersama keluarga di rumah ya, sama adik, sama kakak, sama mama, sama papa. Seru deh ya. Nanti kalian lakukan ya. Nah, coba mari kita lihat. Berjalan lurus dan hati-hati, berhati-hati. Kemarin kita belajar gerak lokomotor, gerak berpindah tempat dengan berjalan.
Langkahkan kaki perlahan. Nih, kalau ini kan juga melangkah pelan-pelan, perlahan. Kalau cepat-cepat jatuh nanti kelerengnya. Ya, apalagi ketika berjalan sambil berlomba membawa kelereng dengan sendok. Kalau tidak hati-hati, kalau tidak pelan-pelan, mau lari saja atau siksak, nanti kelerengnya pasti jatuh. Saat berjalan harus fokus. Pandangan ke depan, fokus ke kelerengnya, jalannya lurus ke depan, ya. Kakinya pelan-pelan, langkahkan dengan mantap. Jaga tubuh tetap seimbang. Kalau tubuhnya bergoyang sedikit saja atau kesenggol temannya sedikit saja, kelerengnya akan jatuh. Agar selamat sampai tujuan, ya. Agar selamat sampai tujuan. Nah, ayo lakukan lomba kelereng bersama anggota keluargamu. Ya, ini kan besok mau menjelang 17 Agustus ya. Dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan, kamu nanti memperingatinya di rumah ya. Bersama mama, papa, dan keluarga. Ajak mama, papa, adik, kakak lomba kelereng ya. Ya, nanti kalian lakukan bersama mama Yurinya. Pasti mama pintar. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini kalau kita sekolah, kita mencoba ini. Ya, ini namanya meniti pada balok titian untuk melatih keseimbangan. Ya, melatih keseimbangan. Kalau di sekolah ada balok titiannya pakai besi, itu bulat ya. Harus berjalan seimbang dari ujung sampai ke ujung, tidak jatuh. Nah, nanti kalau di rumah tidak ada, cukup menggunakan garis lurus atau dengan bantuan alat yang lain mencoba, ya, mencoba. Kita juga dapat melatih keseimbangan tubuh dengan meniti. Ini namanya meniti, ya. Meniti itu berjalan di atas balok titian, ya. Meniti balok harus berhati-hati. Kalau di sini nampak besar, padahal aslinya baloknya itu kan besi, bulat, ya licin, harus berhati-hati. Langkahkan kaki perlahan. Jaga tubuh tetap seimbang. Rentangkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Kan tangannya direntangkan ya untuk menjaga keseimbangan, ya, supaya sampai ke tujuan, ke ujung, agar selamat sampai tujuan. Pernahkah kamu meniti balok titian seperti ini? Oke, mungkin pernah ketika sekolah TK ya, ketika di TK. Nah, jika belum, nanti anak-anak boleh mencoba kalau di rumah ada. Kalau enggak cukup pakai garis lurus, ya. Intinya latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan tubuh itu banyak caranya. Dengan berdiri satu kaki, tangannya diangkat, itu juga melatih keseimbangan, ya. Oke ya anak-anak, ini gerak keseimbangan atau gerak berpindah tempat tetapi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Ada banyak caranya tadi ya. Berjalan lurus, tidak berkelok-kelok, fokus. Ini juga bisa juga dengan menirukan gerakan pesawat terbang ya. Kaki diangkat satu, tangan direntangkan. Itu juga untuk melatih keseimbangan. Oke. Nah, kalau tadi sudah melatih keseimbangan, sekarang coba lihat sampai ini gambar apa? Ya. Nah, Nano dan keluarga memiliki kesukaan yang sama. Nah, ini kebetulan kesukaannya sama ya. Dalam keluarga kesukaannya sama. Nah, ini apa yang terjadi? Mereka sedang apa? Ini gambar apa ini? Ayam ya. Ada ayam kecil-kecil, ada telur ayam. Nah, ada yang lagi dirami ya. Ini ada ayamnya yang di atas topinya Nano. Ya.
Mereka senang memelihara hewan. Nano senang membantu keluarga. Nano memelihara 2 ekor ayam dewasa. Ini ayam dewasanya ada 2, yaitu ayam jantan dan ayam betina. Ya. Nano juga memelihara 4 ekor ayam. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, banyak ayam Nano seluruhnya. Kita lihat tadi yang besar sama yang kecil kita gabungkan, yuk kita hitung ada berapa. Yang besar 2, 1, 2. Yang kecil 4. 2 sama 4 jadinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu cerita Nano memelihara ayam. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat dalam kalimat penjumlahan? Penjumlahan itu tambah-tambah, ya. Ditambah penjumlahan. Nah, kalimat penjumlahan dari cerita Nano adalah tadi ayam dewasanya ada berapa? 2. Terus anak ayamnya atau ayam kecilnya ada 4. Jika digabungkan atau ditambahkan 2 ditambah 4 menjadi berapa? 6 ya, tadi kita hitung. Nah, maka kalimat penjumlahannya menjadi begini. 2 ini tanda tambah. 2 ditambah 4 ini namanya tanda sama dengan. Ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Paham? Ya, dari cerita tadi ya. Nanti jadi menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Ya. Sekarang berikutnya, ya, kita masih mau mencoba lagi. Ayo mencoba lagi. Nah, coba perhatikan. Kemarin ayam Nano bertelur. Nano mengumpulkan 5 telur. Nah, ada 5. Kemudian Nano mengumpulkan lagi 4 telur lagi. Nah, 5 pertama, kedua 4. Lalu banyak telur seluruhnya ada berapa? Bisa nggak menghitungnya? Pinter, pasti bisa. Kita hitung ya. Kalau kamu ini masih bisa pakai tangan. 5 ditambah 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9. Ya. Nah, kalimat penjumlahannya adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke, paham ya? Bagus, hebat ya. Mudah pasti. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, nanti anak-anak Ibu akan beri latihan soal ya, menghitung penjumlahan. Nanti ada gamenya juga ya. Jadi nanti anak-anak menghitungnya sambil bermain ya. Pasti menyenangkan, asik ya. Jadi sekarang sudah sampai pada kesimpulan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, siapa yang ingat? Apa tadi yang dipelajari? Iya, bagus. Tadi kita belajar menghargai perbedaan. Perbedaan kesukaan kita berbeda, tetapi kita harus saling menghargai. Kita juga belajar menentukan huruf konsonan pada kartu kata tadi ya, dengan memberi warna. Yang ketiga, melatih keseimbangan tubuh
dengan berjalan lurus dan berjalan pada balok titian atau pada garis lurus ya. Pasti anak-anak ini harus dicoba, harus bisa ya. Mengidentifikasi masalah penjumlahan berdasarkan cerita. Jadi cerita tadi berdasarkan cerita. Nah, penjumlahannya tadi berapa? Nah, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Paham anak-anak? Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang sebelum melanjutkan ke tugas, mari kita refleksikan. Kita endapkan, kita rasakan, kita ingat-ingat apa yang sudah kita peroleh dalam pembelajaran hari ini dan bagaimana perasaanku, perasaan saya, perasaan kita, perasaan anak-anak saat belajar hari ini. Harus jujur ya, jawab dalam hati. Saya senang Bu, saya sedih Bu, saya nggak suka Bu, saya jengkel Bu, dan sebagainya. Ya, nah nilai sikap apa yang sudah kita peroleh? Jika kita mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, nilai sikap yang kita peroleh adalah percaya diri. Ya, tadi waktu meniti balok, kalau kita tidak percaya diri, badan itu goyang-goyang terus sehingga jatuh. Sama begitu juga ketika kita bermain kelereng bersama keluarga, ya, itu juga kalau kita nggak percaya diri, ini tangan ini akan menjadi goyang terus ya, akhirnya kelerengnya jatuh. Rasa ingin tahu, jadi kan ada menghitung penjumlahan ya, soal masalah kehidupan sehari-hari. Nah, aku ingin tahu bagaimana sih caranya supaya menghitungnya cepat itu bagaimana? Ada caranya nggak Bu? Nah, tadi kan bisa pakai benda langsung, bisa kita pakai jari kalau masih cukup. Kalau nggak cukup lagi, disimpan di mulut, disimpan di otak, baru ditambahkan. Nah, kemudian cermat. Ketika menghitung, mengerjakan sesuatu harus dengan cermat dan berani. Kalau nggak berani mencoba, kapan mau bisa? Nah, aku nggak berani Bu, meniti itu nggak bisa saya. Aku nggak mau Bu, nggak berani aku bermain kelereng pakai sendok. Aku nggak berani, harus berani ya. Kalau mau berhasil harus berani. Nah, sekarang nilai ketalakanitaan yang sudah kita dapatkan atau kita terapkan dalam pembelajaran hari ini adalah conviction, yaitu berdaya juang dan pantang menyerah ya. Berdaya juang ketika kita mau lomba atau mau bermain kelereng bersama keluarga, ayo harus berjuang, harus bisa sampai tujuan dengan selamat. Ketika kita mau meniti, berjalan di atas balok titian, ayo harus berjuang, jangan menyerah. Aku nggak bisa lah, nggak boleh. Dulu para pejuang negara kita yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita, pantang menyerah mereka, berdaya juang, berjuang melawan penjajah. Sekarang anak-anak tidak melawan penjajah, tetapi melawan kemalasan, berjuang, pantang menyerah untuk belajar ya, menjadi semakin pintar walaupun di masa pandemi. Jangan menyerah ya. Biar pandemi kita tetap semangat, harus memberi semangat, berdaya juang agar kita tetap sehat, bisa belajar dengan baik dan tetap menjadi anak yang pintar. Oke ya anak-anak. Nah, sekarang nanti ada tugas dan atau evaluasi ya. Kerjakan LKS yang Ibu Rosa kirimkan, boleh ditulis ya, boleh juga langsung di LKS dengan tulisan yang lebih rapi karena kita sudah
mulai belajar menulis ya. Kemudian nanti LKS-nya isinya itu tentang menentukan konsonan, kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari tentang penjumlahan, melakukan kegiatan bersama keluarga, bermain kelereng, bermain apa lagi ya? Selain bermain kelereng, biasanya kalau 17-an lomba apa lagi ya? Estafet air bisa dan yang lain-lain. Ya, bersama keluarga, bersama mama, papa, adik. Kalau nanti itu sudah dilakukan, silakan videokan, tidak usah panjang-panjang. Ya, divideokan, kirim ke Bu Rosa. Nah, itu tugasnya. Nanti anak-anak kerjakan dengan baik ya. Anak-anak kece, keren dan cerdas pasti bisa melakukan. Oke? Selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Tetap semangat. Oke, anak-anak. Nah, Bu Rosa dan anak-anak tadi kita sudah berlomba ya, Bu Rosa. Iya, sudah dilakukan apa belum ya? Kalau ada yang belum, ya enggak apa-apa ya. Oke. Mungkin nunggu mama papa pulang dari kantor, Bu Tata. Ada lomba apa tadi? Oke. Lomba apa? Kelereng. Berjalan lurus dengan membawa kelereng. Jadi pakai sendok, pakai itu kuncinya apa ya, Bu Tata? Kita harus apa? Fokus yang pertama, Bu Harus Rosa. disiplin ya. Betul, disiplin dan fokus. Pasti nanti seru ya, yang sudah melakukan seru, yang belum jangan lupa ya. Bu Rosa sama Bu Tata tunggu ya. Oke, selalu menunggu dari anak-anak. Terima kasih ya anak-anak. Mari kita tutup dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah bisa belajar meskipun pembelajaran jarak jauh. Tuhan berkati kami agar kami tetap selalu semangat. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak dan Ibu Rosa. Oke. Nah, kita akan berjumpa lagi besok ya Bu Rosa Iya, ya. pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Sampai